Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita pada pembelajaran IPS, MI atau SD. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Ma'rifatul Jannah, saya dari PGMI 5E. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini yakni konsep pembelajaran IPS, MI atau SD, hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD, tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD, dan yang terakhir yakni ruang lingkup pembelajaran IPS, MI atau SD. Pengertian ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari Social Studies, yang artinya Social Studies ini merupakan ilmu-ilmu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan juga filsafat. Konsep pembelajaran IPS ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. IPS dalam konsep pembelajarannya ini menganut 3 konsep, yakni konsep dalam teori kognitif, konsep dalam teori behavioristik, dan konsep dalam teori humanistik. Hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD. Berikut merupakan tujuan-tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengelola informasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat. Tujuan yang keempat yakni menyediakan kesempatan siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial. Yang kelima, ditujukan pada pembekalan pengetahuan, pengembangan berpikir dan kemampuan berpikir kritis, melatih kebebasan keterampilan dan kebiasaan. Lalu yang keenam yakni ditujukan kepada peserta didik untuk mampu memahami hal yang bersifat konkret, realistis dalam kehidupan sosial. Ruang lingkup pembelajaran IPS, MI atau SD. Pada dasarnya, pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sardio dalam buku Rasimin menjelaskan ruang lingkup IPS adalah kehidupan manusia dalam bermasyarakat atau manusia sebagai anggota masyarakat. IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya dalam aktivitas kehidupan manusia. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI atau SD. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan sosial adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosial. Ruang lingkup kajian ilmu pengetahuan sosial meliputi substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat, lalu gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.